Nah, guys, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa di kaleng Kongguan agak sedikit aneh karena di gambar tersebut tidak ada sosok ayah. Biskuit Kongguan merupakan biskuit yang menjadi salah satu sajian khas Lebaran atau Idul Fitri. Selama bertahun-tahun memiliki rasa yang enak, Kongguan diminati oleh masyarakat Indonesia dari beberapa kalangan. Hal yang paling melegenda dari kaleng biskuit Kongguan itu adalah lukisan ibu dua anaknya sedang menikmati secangkir teh dan biskuit di meja makan mereka. Uniknya, tidak ada sosok ayah dalam lukisan tersebut. Sebab hal ini terus menjadi cerita setiap datangnya Lebaran. Lantas, kenapa tidak ada sosok ayah dalam lukisan biskuit Kongguan tersebut, guys? Halo guys, welcome back to Tragis. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu jangan lupa kalian subscribe video ini dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru notifikasi dari kita, guys. Di sini nanti kita akan menjelaskan siapa pendiri perusahaan ini dan siapa yang melukis gambar di kaleng Kongguan tersebut, guys. Berdasarkan informasi yang gua ambil, Kongguan didirikan oleh kakak beradik yang berasal dari Cina, yakni pendirinya yang bernama Chiu Kongkeng dan adiknya yang bernama Chiu Konghan. Nah, ternyata Kongguan bukan berasal dari Indonesia, guys, melainkan dari Singapura. Kongguan sendiri juga berdiri pada tahun 1947 dengan pabrik pertamanya pada saat itu. Nah, awalnya berdirinya perusahaan tersebut, mereka merupakan imigran yang menetap di Singapura. Awalnya mereka berdua bekerja di sebuah pabrik biskuit lokal demi menafkahi keluarga mereka. Lalu Jepang menginvasi Singapura. Kemudian mereka pergi ke Malaysia untuk berlindung di sana, guys. Mereka pun membuat biskuit dengan tangan mereka sendiri untuk dijual pada saat itu. Biskuit mereka ini cukup laku, tetapi ada kendala yang dihadapi oleh mereka, yakni kekurangan pemasokan tepung dan gula. Karena pemasokan tepung dan gula sangat minim, kakak beradik ini kemudian beralih menjual garam dan sabun, guys. Setelah Singapura terbebas dari Jepang, kakak beradik ini kemudian kembali ke Singapura dan memulai usaha di sana. Awalnya, kesuksesan saat kakak beradik ini secara kebetulan menemukan sebuah mesin pembuat biskuit yang sudah tua dan rusak, guys. Kemudian mereka memperbaikinya dan kemudian mereka ini membeli mesin tersebut. Pada saat itu, mesin tersebut itu dari sisa pabrik tua tempat mereka dulunya bekerja yang dijual pemiliknya, guys. Mereka kemudian memproduksi kue biskuit dengan mesin otomatis itu. Mesin otomatis itu terbilang sederhana. Penggeraknya saja menggunakan rantai sepeda untuk memindahkan biskuit pada sistem mesin produksi itu. Bisnis biskuit mereka pun melesat. Penjualannya meningkat pesat pada tahun 1947 lalu. Kemudian Kongguan melakukan ekspansi bisnis ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti di Malaysia dan di Indonesia. Selanjutnya, pabrik Kongguan didirikan beberapa kota yang ada di Cina pada awal 1980-an. Pada 1971, pabrik Kongguan ini dalam negeri resmi beroperasi pertama kali di Surabaya. Pada tahun 1972, pabrik itu diberi nama PT Kongguan Biskuit Factor Indonesia, guys. Dengan demikian, Kongguan Group sudah memiliki total 6 pabrik yang berada di Indonesia yang memproduksi merek masing-masing. Sementara biskuit Kongguan ini dengan kemasan kaleng kotak dan gambar khasnya diproduksi di beberapa pabrik karena peminatnya yang sangat tinggi di tanah air Indonesia, guys. Nah, bahkan pabrik keduanya yang berada di Malaysia menghasilkan sebanyak 40.000 kaleng biskuit setiap harinya dengan 1.000 pegawai yang bekerja di pabrik tersebut. Sementara pabrik yang berada di Singapura mampu menghasilkan sebanyak 10 kaleng biskuit setiap harinya dengan memiliki 200 pegawai pekerja, guys.
Di Indonesia, Kongguan juga memproduksi sejumlah kue di antaranya Malkis Abon dan rasa-rasa lainnya. Namun, produk yang populer di Indonesia adalah Kongguan. Pada tahun 2001, Chi Kong Heng ini meninggal dunia. Pada saat itu, pabrik yang ia dirikan menjadi perhatian internasional dan memiliki pabrik perusahaan asosiasi yang berada di Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, dan di beberapa negara lainnya. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan, perlu diketahui lukisan yang ada di kaleng Kongguan itu dilukis oleh seorang pelukis bernama Benadrus Prosojo. Ia merupakan pelukis gambar kemasan produk makanan asal Indonesia seperti Monde Nissin, wafer dan logo sirup marjan, guys. Namun, alasan dibaliknya tidak serumit itu. Sang pelukis menjelaskan alasan itu tidak ada sosok ayah di kaleng biskuit tersebut. Dia menjelaskan bahwa yang ditonjolkan dalam lukisan tersebut adalah sosok ibu. Menurutnya, pasar yang beredar oleh perusahaan adalah kaum wanita, terutama ibu-ibu. Oleh karena itu, gambar tersebut bertujuan untuk mempengaruhi ibu rumah tangga agar membeli produk tersebut, guys. Nah, pasti kalian tidak puas dengan jawaban dan penjelasan dari sang pelukis ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi, guys, dan lebih detailnya lagi. Nah, foto gambar kaleng Kongguan itu hanya kopi tiruan dari ilustrasi sebuah buku yang bernama Leibrid yang terkenal. Ilustrasi itu dibuat oleh Harry Wingfield yang membuatnya pada tahun 1959 lalu, guys. Nah, ini penjelasan dalam lukisan tersebut, guys. Di dalam buku keluarga itu dikisahkan sedang menikmati secangkir teh pada pukul 4 sore. Terlihat hanya ada sang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Di gambar tersebut, mereka sedang menikmati teh dan sebuah biskuit. Nah, pada pukul 6 sore, sang ayah akhirnya pulang. Di dalam gambar tersebut memperhatikan bagaimana ibu dan dua anaknya menyambut dengan gembira kepulangan sang ayah, guys. Jadi mereka mengambil gambar tersebut, sang ayah lagi pergi bekerja. Jadi guys, tidak ada yang aneh ya guys dalam gambar tersebut. Bahkan di dalam sebuah komentar ada yang menjelaskan kemungkinan itu ayahnya yang membutuhkan. Ada juga berkomentar kemungkinan ayahnya sudah meninggal. Ini penjelasan yang lebih detail guys. Nah, beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri guys. Sebelumnya, minal aidin wal faizin guys. Jika ada salah kata-kata ataupun penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan ya guys ya.